Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran mata kuliah fitokimia. Hari ini kita akan membahas terkait tanin. Jadi, tanin merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada beberapa tanaman yang tergolong dalam senyawa polifenol yang mampu mengikat protein pada tanaman sehingga protein pada tanaman dapat resisten terhadap degradasi oleh enzim. Jadi, tanin ini bisa melindungi protein dari degradasi enzim mikroba. Juga bisa melindungi protein dari enzim protease pada tanaman. Nah, ini ada beberapa definisi tanin menurut beberapa ilmuwan. Ada Beth Smith dan juga ada Howard. Ya, jadi tanin dapat bereaksi dengan protein membentuk sebuah kopolimer mantap yang tidak larut dalam air. Nah, nama tanin ini dia berasal dari bahasa Perancis, ya, dari tanin atau tanning substance yang artinya substan penyamak, ya. Dapat membentuk ikatan sambung silang dengan protein sehingga digunakan untuk menyamak kulit. Tanin memiliki sifat astringen, polifenol, tumbuhan yang berasa pahit. Kemudian sifat astringen ini pada tanin menyebabkan rasa kering dan kelak di mulut selama kita mengkonsumsi. Contohnya, misalnya kita mengkonsumsi anggur merah, teh pekat, ataupun buah-buahan yang mentah. Ya, karena ada kandungan taninnya, maka terasa seperti kelat, ya. Nah, ini ada klasifikasi tanin, ya. Ada galik asid atau asam galik, kemudian ada flavon dan ada fluoroglukinol, ya. Ini ada kelas atau polimernya, kemudian ada ditemukannya di mana, ya. Kalau untuk asam galat itu dan flavon itu ada di tumbuhan, sedangkan kalau fluoroglukinol itu ada di alga, ya. Nah, jadi tanin ini ada beberapa jenis juga. Ada tanin yang terhidrolisis dan ada tanin yang terkondensasi. Tanin terhidrolisis ini merupakan turunan dari asam galat, ya. 3,4,5 trihidroksi asam benzoat. Nah, tanin terhidrolisis merupakan jenis tanin yang mempunyai struktur poliester, ya, yang mudah terhidrolisis oleh asam basa, panas, sehingga menghasilkan karbohidrat atau asam fenolat. Nah, tanin ini biasanya berikatan dengan karbohidrat dengan membentuk suatu jembatan oksigen. Nah, karena itu tanin dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam sulfat atau asam klorida. Nah, tanin terhidrolisis terdapat pada bahan non-pangan juga. Ada beberapa contoh atau jenis dari tanin terhidrolisis. Yang pertama ada galotanin, kemudian ada L-gitanin, ya. Galotanin merupakan senyawa gabungan dari karbohidrat dengan asam galat, sedangkan L-gitanin itu merupakan senyawa gabungan dari dua asam galat, ya. L-gitanin sederhana disebut juga ester asam heksas hidroksi dipenik atau HHDP. Senyawa ini dapat terpecah menjadi asam galik jika dilarutkan di dalam air. Nah, ini adalah contoh dari eligitanin, ya. Tadi eligitanin itu dari asam galat, ya. Kemudian ini ada galotanin, ya, galotanin dari asam galat. Kemudian ada tanin terkondensasi, ya. Tanin terkondensasi ini dikenal juga dengan nama proantosianidin atau flavolan, ya. Proantosianidin ini merupakan polimer dari flavonoid yang dihubungkan dengan melalui karbon 8 dan juga karbon 4, ya. Salah satu contohnya ada sorghum prosianidin, ya. Senyawa ini merupakan trimer yang tersusun dari epikatesin dan juga katesin, ya. Kemudian banyak terdapat pada buah-buahan, biji-bijian, tanaman pangan dan telah banyak ditemukan dalam tumbuhan paku-pakuan. Kemudian tanin ini saat dihidrolisis cenderung berpolimerasi menghasilkan senyawa yang tidak larut
dan berwarna merah yang disebut Plobapenes ya. Nah, ini tadi ya sorghum prosyanidin itu dia eh, terdiri dari gabungan epikatesin dan juga katesin ya. Di sini epikatesin itu dalam bentuk cis ya, sedangkan katesin dalam bentuk trans. Kemudian ada pseudotanin, ini merupakan senyawa dengan berat molekul yang lebih rendah dengan struktur yang lebih sederhana dibandingkan dengan tanin yang sebenarnya. Kemudian pada dasarnya pseudotanin ini hampir sama dengan tanin yang terhidrolisis. Ya, intinya adalah asam sikimat dan juga asam quinat. Contohnya asam klorogenat pada kopi dan nux vomica, katekin pada biji coklat. Kemudian ada juga istilah tanin kompleks ya, ini dipergunakan oleh Okuda untuk kelompok tanin baru hasil biosintesis dari tanin yang terhidrolisis. Jadi sebagian besar itu adalah elagitanin, C-glukosida, dan tanin terkondensasi. Monomer dari tanin kompleks telah diisolasi dari beberapa famili Combretaceae, Fagaceae, Myrtaceae, Polyganaceae, dan Theaceae. Kemudian distribusi tanin sendiri itu sangat luas, ada pada seluruh tumbuhan, baik tumbuhan tingkat rendah seperti alga, fungi, lumut, itu tidak banyak mengandung tanin. Ya, jadi dia tanin terdistribusi luas itu pada tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi, ya, terdistribusi pada jaringan daun, tunas, akar, kulit kayu, batang, dan lapisan luar dari jaringan tanaman. Kemudian tanin terkondensasi terdapat pada hampir seluruh perdu, kemudian pada gimnospermae, dan tersebar luas pada angiospermae juga, terutama pada pohon dan pada semak. Nah, sebaliknya pada tanaman dikotil, tanin terhidrolisis jumlahnya hanya terbatas. Ya, kedua tipe tanin ini dapat terdapat pada tanaman yang sama seperti yang ditemukan pada kulit kayu dan pada daun oak. Nah, sifat tanin. Ya, tanin secara umum itu memiliki gugus fenol dan bersifat koloid dan sukar mengkristal. Kemudian sebagian besar tanin itu dapat larut dalam air. Ya, kelarutannya besar dan akan bertambah besar apabila dilarutkan dalam air panas. Ya, begitu pula dalam pelarut organik seperti metanol, etanol, aseton, dan pelarut organik lainnya. Kemudian tanin mempunyai berat molekul yang tinggi dan cenderung mudah dioksidasi menjadi suatu polimer. Lalu sebagian besar itu berbentuk amorf ya atau tidak berbentuk dan tidak mempunyai titik leleh. Warna tanin itu akan menjadi gelap apabila terkena cahaya atau dibiarkan di udara terbuka. Dan tanin adalah salah satu senyawa polifenol yang dapat mengganggu absorpsi dari besi dan kalsium sehingga dapat mengurangi bioavailability besi dan kalsium tubuh. Nah, ini sifat fisik dan sifat kimianya dari tanin ya, dari kedua jenis tanin terkondensasi dan terhidrolisa. Dari kepolarannya sama-sama polar ya. Kemudian kalau tanin terkondensasi, kelarutannya itu larut dalam air, basa encer, alkohol, gliserol, dan aseton. Kemudian dapat mengendap dengan penambahan logam berat, alkaloid, glikosida, dan juga gelatin. Nah, sedangkan tanin terhidrolisa, kelarutannya larut dalam air juga, terutama pada air panas ya, untuk membentuk koloidal yang lebih baik daripada bentuk terlarut. Kemudian larut juga dalam basa encer, alkohol, gliserol, dan aseton ya. Sama dengan si tanin terkondensasi juga mengendap dengan penambahan logam berat, alkaloid, glikosida, dan gelatin. Kemudian tanin terhidrolisa itu larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam pelarut non-organik ya. Kemudian pengaruh asam basanya dari tanin yang terkondensasi itu tidak terhidrolisis dalam suasana asam basa. Lalu kalau tanin terhidrolisis itu pengaruh asam basanya terhidrolisis dalam asam lemah atau basa lemah menghasilkan karbohidrat dan asam fenol. Kemudian pada kondisi yang sama, proantosianidin atau tanin yang terkondensasi ini tidak terhidrolisa. Ya, tanin yang terhidrolisa juga bisa terhidrolisa dengan air panas dan juga enzim.
Nah, ini ada beberapa manfaat tanin dan jenis taninnya ya. Ada yang bermanfaat sebagai anti tumor, itu contohnya epigalocatesin ya atau EGCG ya. Ini dia berfungsi untuk sebagai anti tumor ya, termasuk dalam tanin terhidrolisis galatanin, kemudian sebagai antioksidan ya. Ini termasuk tanin terhidrolisis elagitanin ya. Contohnya ada pada Camellia sinensis atau daun teh ya. Kemudian ada yang sebagai antibakteri ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 tetragaloil alfa deglukos ya, terdapat pada akar dari Nympha variegatum ya. Memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan juga Proteus vulgaris, termasuk dalam tanin terhidrolisi galotanin. Kemudian sebagai obat kumur ada procyanidin B4 ya. Ini termasuk tanin terkondensasi. Contohnya procyanidin B4 untuk obat kumur, luka, ulcerus ya, dan sakit perut pada anak-anak. Nah, jadi isolasi tanin itu bagaimana? Yang pertama untuk penanganan sampel, setelah sampel itu dipotong, sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan jauh dari sinar matahari. Bisa juga dibekukan dengan nitrogen cair atau digerus menggunakan mortar dan pestle ya atau stemper. Kemudian ekstraksi harus cepat atau dibekukan kering lalu disimpan pada -4 derajat Celcius. Kemudian ekstraksi sampelnya ya, tanin itu diekstraksi dengan pelarut organik yang larut air ya. Bisa dengan 70% aseton dan 30% air dengan perbandingan bisa 80:20 atau 90:10. Nah, aseton ini dia berfungsi untuk menghalangi atau mencegah interaksi antara tanin dan protein ya. Dalam berbagai tanaman ada sebuah fraksi yang besar, biasanya lebih dari 50% dari tanin yang tidak dapat diekstrak ya atau disebut insoluble tannins ya. Kemudian fraksi yang tidak terdeteksi ini tidak akan diabaikan karena masih memiliki nutrisi yang berguna nantinya. Kemudian cara pemurnian sampel dan isolasinya bagaimana? Yang pertama, bahan itu diekstraksi dalam aseton bisa 80% atau 90% seperti yang tadi. Kemudian ekstrak cair itu diuapkan dalam vakum rotavapor sampai dengan asetonnya habis. Kemudian larutan air disaring lalu dipartisi dengan etil asetat. Kemudian kedua larutan dipekatkan, diperoleh ekstrak pekat dalam air dan etil asetat. Lalu ekstrak dipisahkan dengan kromatografi kolom memakai fase diamnya yaitu spadek LH20. Kemudian untuk identifikasi tanin itu bisa digunakan secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Kalau kualitatif teman-teman pasti sudah pernah melakukan saat praktikum farmakognosi ya di semester sebelumnya kita menggunakan di sini ada larutan gelatin, ada yang menggunakan FSCL dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, bisa diberikan larutan FSL3, ya hasil positifnya mengandung tanin jika berwarna biru tua atau hitam kehijauan. Ya, cara lainnya ditambahkan larutan gelatin 0,5% dengan pH 4 dan ditambah dengan NaCl, terbentuklah endapan putih ya dengan hasil positif tanin. Kemudian bisa juga dengan ekstraknya ditambahkan NaHPO4, kemudian dihangatkan, didinginkan, kemudian nanti disaring, diperolehlah suatu filtrat ya. Filtratnya ditambahkan 2% larutan penazon ya. Hasil positif bila terjadi pengendapan. Kemudian cara lainnya itu ditambahkan kalium ferricyanida, ditambah amonia sehingga hasil positifnya pasti berwarna coklat bila dia mengandung tanin. Kemudian yang kelima itu diendapkan dengan garam, CuPb, Sn, dan larutan kalium drikomat dan menghasilkan warna coklat. Sedangkan identifikasi tanin dengan kuantitatif itu dengan metode analisis umum fenolik karena tanin merupakan senyawa fenolik ya. Dengan metode Blue Prussian dan juga metode Volin. Kemudian
Cara lainnya, metode analisis berdasarkan gugus fungsinya, bisa juga dengan menggunakan HPLC dan juga UV-Vis. Kemudian metode presifitasi menggunakan protein. Lalu ada juga cara untuk membedakan tanin terhidrolisis dan juga tanin terkondensasi ya. Jadi tanin 0,4% ya, kemudian ditambahkan 2 kali volume asam asetat 10% dan 1 kali volume PB asetat 10%. Dibiarkan 5 menit, kemudian nanti terjadi pengendapan atau tidak mengendap ya. Kalau dia mengendap itu termasuk tanin yang terhidrolisis, di situ ada galotanin. Kemudian kalau tidak mengendap, dia termasuk tanin yang terkondensasi. Nah, ini juga ada cara identifikasi tanin terkondensasi ya. Jadi untuk mengecek tanin bisa digunakan dengan larutan vanilin 1%, akan membentuk suatu warna merah ya. Warna merah nanti dia ada yang teridentifikasi menjadi tanin terkondensasi, ada yang menjadi monomer flavonol. Kemudian dengan reaksi asam butanol ya nanti ada leukoantosianidin, kemudian proantosianidin dan 3-deoksiproantosianidin ditambah asam butanol ya. Kemudian nanti akan membentuk antosianidin yang berwarna merah ya. Kemudian identifikasi tanin yang terhidrolisis ya. Ini ada banyak, misalnya mau identifikasi galotanin ya. Yang pertama di metanolisis dengan metanol anhidrous dan H2SO4 selama 20 jam ya dengan suhu 85 derajat Celcius. Kemudian nanti dia ada yang memiliki air, ada air itu termasuk asam galat, sedangkan yang bebas air nanti ditambah metil galat, ditambah dengan reaksi kalium iodida ya KiO, nanti terbentuk warna merah. Kemudian galotanin juga bisa dilakukan dihidrolisis dalam H2SO4 2 molal 100 derajat Celcius selama 26 jam. Ya, nanti akan terbentuk asam galat bebas ditambah rodanin. Kemudian ini reaksinya rodanin ya. Lalu untuk pemeriksaan elagitanin ya dihidrolisis dalam H2SO4 2 molal 100 derajat Celcius. Hanya waktunya lebih pendek ya 10 jam. Kemudian nanti akan terbentuk asam elagat yang ditambahkan NaNO2 dan hasil positifnya terbentuk warna merah ya. Kemudian ini ada beberapa simplicia yang mengandung tanin ya. Ada daun teh atau Camellia sinensis ya, tanaman asalnya dari Camellia sinensis, famili Theaceae. Isinya atau kandungannya itu terdapat kafein 2-3%, ada theobromin, theophylline, tanin, santin, adenin, minyak astirik, quercetin dan naringenin ya. Turunannya seperti epikatekin, epikatekin dalat, epigalokatekin dan juga epigalokatekinalat ya. Yang bermanfaat untuk kesehatan, selain itu juga mengandung flavonol. Kegunaannya untuk apa? Untuk antioksidan, sebagai penyegar badan dan stimulansia, sakit kepala, diare, penyubur dan penghitam rambut, kolesterol, kencing manis, antitoksik, infeksi saluran cerna. Nah, jadi ada teh hijau itu mengandung EGCG ya, tadi epigalokatekin galat, kemudian ada EGC, EC, dan seterusnya. Ya, jadi katekin ini memberikan antioksidan yang penuh melawan lipid peroksidase ketika fosfolipid bilayer terpapar dari radikal oksigen. Ya, katekin mencegah kanker, liver, lung, breast, dan colon cancer setidaknya melalui 3 cara. Yang pertama, mereka dapat mencegah pembentukan karsinogen. Yang kedua, mereka dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam detoksifikasi. Yang ketiga, itu mereka menekan perkembangan dari kanker. Nah, katekin juga mempunyai beberapa aktivitas sebagai antibakterial dan antiviral agen ya. Kemudian untuk regulasi kolesterol dan juga blood pressure. Kemudian untuk reducing blood clotting tendency that may cause heart attack or stroke ya. Kemudian simplicia lainnya itu ada kulit batang kina atau
Cinchona sucirubra, ya. Ini termasuk dari famili Rubiaceae, mengandung alkaloid kinina, sinfonina, kinatanat, kinidin, asantanat, asam kina, damar malam, ya, kegunaan untuk obat malaria, penurun panas, penambah nafsu makan. Kemudian ada buah malaka dari Phyllanthus emblica, ya, familinya Euphorbiaceae, mengandung vitamin C, tanin, glukogalin, asam galat, ellagic acid, dan lain sebagainya. Ya, kegunaannya untuk diabetes mellitus, untuk demam, flu, sakit tenggorokan, gusi berdarah, dan menghilangkan dahak. Lalu ada eh, apa namanya sidifolium, ya, dari daun Psidium guajava, famili Myrtaceae. Ini dia mengandung tanin, minyak atsiri, eugenol, mengandung minyak lemak, damar, dan garam mineral. Kegunaannya untuk obat mencret dan juga astringen. Kemudian ada sapan lignum dari kayu secang, ya. Tanaman asalnya dari Caesalpinia sapan, famili Caesalpineaceae. Nah, isinya ada asam tanat, asam galat, dan juga zat merah sapan. Kegunaannya untuk astringensia dan obat penyakit dalam. Kemudian ada daun salam atau Folianthifolium, ya. Ini dari tanaman Syzygium folianthum, ya, tanaman salam, disebut juga Eugenia foliantha. Familinya Myrtaceae, mengandung tanin dan minyak atsiri. Kegunaannya untuk astringensia dalam bentuk dekokta, dosisnya 5-12 gram, bisa menurunkan kadar gula darah dan juga untuk anti diare. Kemudian ada Kaempferia augustifolia rhizome, ya, dari tanaman Kaempferia augustifolia, famili Zingiberaceae, mengandung minyak atsiri, damar, tanin, dan pati mineral. Kegunaannya sebagai karminatif dan juga untuk obat pelangsing. Kemudian ada gambir, ya, dari tanaman asal Uncaria gambir, famili Rubiaceae, isinya 25-50% asam katekultanat, 7-33% pirokatekol, dan maraketeku, gambir, dan floresin, serta guarsein. Kegunaannya di laboratorium farmasi digunakan sebagai astringensia, digunakan dalam penyamakan kulit dan juga bahan pewarna. Kemudian ada biji pinang atau Areca semen, itu tanaman asalnya dari Areca catechu, famili Palmae. Isinya tanin 15%, 0,2% alkaloid, terutama arekolin, ya. Kemudian kegunaannya untuk antelmentik, khususnya pada cacing pita. Nah, biosintesa tanin itu semua komponen fenolik baik primer maupun sekunder terbentuk dengan cara skimik acid pathway atau yang disebut juga dengan phenylpropanoid pathway, ya. Jalur asam sikimat mengubah prekursor karbohidrat sederhana yang merupakan hasil dari glikolisis dan jalur pentosa fosfat menjadi asam amino aromatik, ya. Kemudian ada jalur sikimat atau jalur asam sikimat dimulai dari asam sikimat dengan adanya eritros PO4 plus PEP atau fosfoenolpirufat yang akan menjadi asam kuinar. Nah, asam kuinar inilah yang nantinya akan menjadi asam galap. Nah, ini ada gambaran dari biosintesanya, ya. Nanti teman-teman bisa lihat dari apa namanya sikimik asid ini sehingga nanti membentuk yang namanya asam galap. Selesai perkuliahan hari ini, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi mungkin ada kekeliruan ataupun ada kata-kata yang belibet dari tadi, ya. Mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.